simbol atau bahasa itu penting? Karena simbol adalah representasi dari sesuatu yang memiliki makna tertentu. Disepakati oleh masyarakat. Jadi simbol dan bahasa itu yang udah disepakati sama masyarakat dari awal dan hidupnya umat sejarah manusia. Dan karakteristik simbol itu dapat berupa kata, angka, gambar, warna, ataupun gerakan. Dan dua, makna terbentuk melalui kesepakatan sosial, bersifat arbiter dan profesional. Dan yang terakhir dapat berbeda antara budaya. Untuk memahami bahasa juga ada tiga. Kita bisa dari bahasa lisan, komunikasi melalui ucapan dan suara dalam percakapan sehari-hari. Kayak contohnya kita komunikasi sama dosen, sama teman, ataupun sama keluarga. Itu juga udah bahasa sehari-hari kita, bahasa lisan. Yang kedua bahasa tulisan. Penyampaian pesan melalui teks tertulis dan simbol grafis. Contohnya kayak catatan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Itu juga bisa kayak bahasa tulisan. Yang terakhir itu ada bahasa isyarat, sistem komunikasi visual menggunakan gerakan tangan dan ekspresi. Jadi kita ambil contoh di kasus tentang orang yang bisu ataupun orang yang nggak bisa ngomong ataupun hilang pendengaran. Itu biasanya kita pakai bahasa isyarat seperti kata maaf lah atau terima kasih atau apapun itu. Itu juga bisa sebagai bahasa isyarat untuk komunikasi orang-orang yang nggak bisa ngomong ataupun nggak bisa mendengar. Jadi definisi bahasa adalah sistem simbol terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan menciptakan pemahaman bersama. Pengaruh terhadap budaya yang pertama ada warisan budaya, pewarisan nilai dan tradisi. Yang kedua identitas bersama, simbol dan narasi kolektif. Yang ketiga ada bahasa, alat utama komunikasi budaya. Yang terakhir ada evolusi budaya, perubahan lewat interaksi generasi. Bahasa dan simbol saling mempengaruhi dalam membentuk dan mengubah budaya masyarakat. Peran vitalnya adalah pewarisan budaya, bahasa menjadi alat utama mewariskan nilai dan tradisi lintas generasi. Dan yang kedua menyampaikan sejarah, kayak cerita, norma, dan pengetahuan masa lalu dilestarikan melalui bahasa. Jadi seperti di apa yang namanya teman-teman, kalau misalkan ada sejarah ataupun norma bahasa, kita penyampaian informasi lewat bahasa. Dan ketiga identitas kelompok, simbol budaya memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Yang keempat ada dinamika perubahan, evolusi bahasa dan simbol mencerminkan transformasi budaya. Dan di sini ada peran dalam komunikasi. Jadi peran dalam komunikasi itu tentu saja media penyampaian. Jadi sarana utama untuk menyampaikan pesan dan informasi. Yang kedua ada transfer pengetahuan. Nah, ini tadi aku bilang teman, jadi mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan juga dari komunikasi, karena komunikasi itu peran penting untuk krusial ya. Yang ketiga membangun relasi, memfasilitasi pembentukan hubungan sosial yang bermakna. Jadi membangun relasi itu tentu saja dengan caranya komunikasi ataupun berbahasa, berdialog gitu. Itu bisa dapat banyak relasi ataupun bisa dapat punya teman ataupun apa segala macam, networking segala macam. Yang terakhir itu pengaruh perilaku, alat untuk mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Jadi dari komunikasi juga itu mempengaruhi sikap orang lain terhadap kita ataupun kita terhadap orang lain. Simbol verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata dan bahasa terstruktur. Bahasa lisan dalam percakapan, teks tertulis dalam dokumen, pesan formal dan informal. Komunikasi nonverbal menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Simbol nonverbal memperkuat dan melengkapi komunikasi verbal. Ekspresi wajah menunjukkan emosi. Kontak mata membangun koneksi. Gerakan tubuh memperkuat makna. Informasi suara mengubah arti. Kunci efektivitas pemahaman mendalam tentang simbol dan bahasa menentukan keberhasilan komunikasi. Membentuk budaya, keduanya berperan vital dalam menyampaikan makna dan membangun identitas budaya. Unsur fundamental simbol dan bahasa adalah elemen esensial dalam komunikasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan simbol dan bahasa. Bahasa sebenarnya adalah bagian dari simbol semua bahasa, menggunakan simbol, kata, huruf, suara untuk menyampaikan makna. Teori dari George Herbert Mead menjelaskan bahwa manusia berinteraksi menggunakan simbol, terutama bahasa, untuk membangun makna dalam kehidupan sosial. Perkembangan bahasa dahulu dan sekarang. Zaman dahulu menggunakan simbol, gambar, lukisan, gua, isyarat dan bahasa sederhana. Sekarang menggunakan bahasa modern, tulisan digital, emoji dan media sosial. Contohnya itu sekarang seperti surat atau chat WhatsApp, isyarat tangan, sekarang emoji. Pentingnya simbol dan bahasa itu yaitu mempermudah komunikasi, membentuk identitas budaya, menjaga hubungan sosial, menyampaikan nilai dan norma. Oke, studi kasusnya adalah makna tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui kesepakatan sosial. Hal ini terlihat pada penggunaan bahasa isyarat seperti Bisindo dan Sibi, di mana simbol tidak selalu berupa bunyi, tetapi bisa berupa gerakan dan ekspresi. Contoh lain seperti emoji dan rambu lalu lintas, yang menunjukkan bahwa simbol dapat memiliki makna yang berbeda tergantung konteks atau kesepakatan bersama. Bahasa gaul juga menunjukkan bahwa bahasa terus berubah mengikuti perkembangan sosial. Kesimpulannya adalah dari studi kasus yang di atas, bisa dipahami bahwa makna dalam bahasa tidak muncul begitu saja secara alami, tetapi dibentuk melalui kesepakatan sosial di dalam masyarakat. Hal ini terlihat seperti penggunaan bahasa isyarat seperti Bisindo dan Sibi yang menunjukkan bahwa simbol tidak selalu berupa bunyi, melainkan juga hadir dalam bentuk gerakan tangan, ekspresi wajah, dan konteks situasi. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa simbol dan bahasa bersifat fleksibel. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara simbol bahasa dan makna sangat erat. Simbol sebagai media penyampai, makna dan bahasa sebagai sistem yang mengatur penggunaan simbol tersebut.